Perkenalkan, nama saya Nengsi Lasri, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Nusa Cendana akan melakukan ujian kinerja pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021 dengan bimbingan layanan klasikal bullying di sekolah. Sebelum kita memulai dan masuk lokal, kita mengikuti protokol kesehatan terlebih dulu. Sebelum masuk lokal, cuci tangan Ananda terlebih dahulu ya. Silakan Geno, cuci tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta Ananda menyiapkan diri terlebih dahulu oleh ketua kelas. Kita berdua siap. Hormat pada guru, hormat gerak, tegak gerak. Oke Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu minta bantuan dari salah seorang temannya. Ibu di sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan pembacaan doa oleh teman Ananda tadi, kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke Ananda, sebelumnya Ibu ingin mereview kembali tentang materi kita. Ya, siapa apa Ananda? Motivasi belajar, Bu. Motivasi belajar. Ananda tentunya masih ingat yang motivasi belajar itu terdiri dari dua. Yang pertama intrinsic dan kedua ekstrinsic atau internal dan eksternal. Berarti Ananda sudah paham tentang layanan bimbingan klasikal kita minggu kemarin. Dan untuk hari ini bimbingan layanan klasikal kita yaitu tentang bullying di sekolah. Oke Ananda, sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal kita tentang bullying di sekolah, Ibu ingin ambil absen dahulu karena Ibu ingin mengetahui siapa-siapa yang hadir pada Muhammad Zafis, Nurul Fatia, Ogi Saputra, Putri Septiasa, Sakit, Raffi Gibraltar, Raisya Laudia, Salma Rahmawati, Salmi Rahmawati, Salwa Rahmawati, Sevena Ofelia, Sakit, Bu. Sefna Febriana, Siti Mutmainah, Yova Aini Putri. Ya, mungkin untuk pada hari ini teman Ananda sakit 2 orang ya. Semoga temannya cepat diberikan kesehatan dan kesembuhan. Oke, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita agar Ananda lebih semangat lagi pada siang hari ini, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Ibu harapkan Ananda berdiri di tempat duduknya. Ya, ice breaking kita mungkin Ananda sudah tahu tentang nyanyi anak-anak kalau kau senang hati, atau ada yang belum tahu? Sudah tahu
hentak kaki. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Plak plak plak. Kalau kau senang hati jentik jari. Tik tik. Kalau kau senang hati hentak bumi. Kalau kau senang hati dan sungguh dapat itu. Kalau kau senang hati semuanya. Ya, kembali duduk tempatnya. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau layanan klasikal kita sekarang adalah tentang bullying di sekolah. Tujuannya dalam layanan klasikal ini adalah yang pertama, agar Ananda dapat menyimpulkan pengertian bully dan tahu tentang apa itu bullying. Yang kedua, Ananda mampu mengklasifikasikan sebab-sebab dan dampak terjadinya bullying. Sedangkan yang ketiga, Ananda mampu merumuskan cara dan bagaimana mencegah bullying. Oke, Ananda sudah siap untuk melakukan kegiatan bimbingan klasikalnya pada hari ini? Ada pertanyaan menyangkut tentang kegiatan kita hari ini? Tidak. Oke. Siapa yang tahu apa itu bullying? Ya, coba Melani. Mengejek seseorang. Yova? Adalah salah satu bentuk dari perilaku ekspresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya, betul. Ini pendapat yang Ibu sampaikan. Kalau pendapat Yova gimana? Pandangan Yova terhadap bullying ini apa? Membuli teman yang lemah daripada dia. Ya, membuli teman yang lemah daripada. Oke, di sini Ibu ingin menampilkan suatu video tentang pembulian atau perundungan. Di sini yaitu tentang seorang siswa sekolah yang sering dibully oleh temannya. Silakan Ananda simak video yang kutampilkan. Aku Rino, aku kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menghubungi diriku, memanggil dengan sebutan Satria Badan Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, karena aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Sama kenapa Rino? Ibu sering melihat membuang di kelas. Dulu aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas.
Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua mengaku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rina. Mohon maaf, anak ibu tidak mengerti. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Ananda, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi atau yang sudah Ananda lihat, apa kesimpulan yang bisa Ananda berikan terhadap video tadi? Siapa yang bisa ya? Kita tidak boleh mengejek seseorang atau menjadi seseorang yang mengakibatkan mentalnya lemah. Ya betul, kita tidak boleh mengejek seseorang. Yang lain? Apa? Tolong suaranya Ananda apa nak? Berburuk sangka? Apa lagi? Menghina seseorang dalam keadaan fisik dan mengakibatkan mental seseorang drop dan hingga membuat dia tinggal kelas lainnya. Ya, kita tidak boleh membuat seseorang itu menjadi drop atau menyakiti mental seseorang. Ya, untuk lebih jelasnya tentang bullying ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bullying. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Biasanya yang menjadi korban bullying ini tentunya anak-anak yang lemah kan? Iya. Nih. Sedangkan nih ada bully. Untuk Ananda ketahui, yang pertama bully verbal. Bully verbal adalah misalnya Ananda memberi julukan, nama atau gelar kepada teman. Seperti video tadi, apa dikasih gelar temannya? Satria Baja Hitam. Atau membuat fitnah temannya, atau menghina. Dikatakan temannya apa? Seperti apa? Hitam, ledok, Iya, hitam. Apa lagi? Pendek, miskin. Itu termasuk pada bully verbal. Dan juga yang paling sangat berbahaya sekali yaitu pelecehan seksual. Apalagi masa remaja sekarang, sering juga kita mendengar terjadinya pelecehan seksual. Itu yang sangat memprihatinkan sekali pada bully verbal. Yang kedua yaitu bully fisik. Contohnya apa? Yang tahu? Memukul, menendang, apa lagi? Menampar. Yang apa lagi? Mencubit, meludahi. Ya, yang intinya bully fisik ini adalah menyakiti teman baik disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan yang ketiga adalah bully secara relasional atau sosial. Contohnya apa? Merendahkan prestasi teman, misalnya membilang
apalagi sekarang dari perkembangan zaman sekarang, otomatis siswa sekarang sudah rentan kepada yang namanya gadget dan handphone. Banyak terjadi bully-bully, bentuk bully yang tadi tentang bully elektronik ini. Apa dia bilang temannya tadi? Miskin. Miskin. Iya, hitam. Nih, jadi kalian berhati-hatilah, jangan sampai dalam elektronik berpandai-pandailah Ananda melakukan media sosial dengan baik dan yang terbentuk dari bully elektronik. Contohnya di mana? Media sosial. Media sosial bentuknya SMS. SMS, apalagi? Email, chattingnya. Sebab munculnya bully. Menurut Ananda, apa sebab munculnya bully? Pendapat Anda gimana? Apa sebabnya? Kenapa bully itu muncul? Nah, dia coba, Bayu. Karena dalam tubuh orang itu terlihat lemah dan bisa diperolok-olok dalam tugas. Karena terlihat temannya lemah sehingga diperolok-olok dalam satu kelas. Lagi apa lagi? Dan yang ketiga, pergaulan sosial terganggu. Nih, biasanya anak yang sering bully dia lebih suka menyendiri, pendiam, grogi, tertutup, oke, apa lagi? Dalam belajar menyampaikan pendapatnya tidak, apa lagi? Minder dan merasa terganggu, takut. Dan yang bagaimana cara mencegah dan melawan bully itu? Yang pertama apa? Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ya, hindari memakai keinginan untuk balas dendam. Contoh, sekarang Ananda sudah kelas 9. Waktu Ananda kelas 8 atau kelas 7, Ananda pernah kena bully. Sehingga karena Ananda sekarang sudah merasa menjadi seorang senior di kelas 9, Ananda juga balas dendam kepada adik kelasnya. Itu juga penyebab munculnya perilaku bully. Nah, apa lagi? Untuk mendapatkan kepuasan. Iya, untuk mendapatkan kepuasan. Karena dia kadang-kadang iseng atau awalnya cuma ingin memuaskan dirinya sehingga dia mengganggu teman, tapi kadang-kala teman tersebut dia tidak menerimanya dengan baik. Itu termasuk tindakan pembulian. Dan yang terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Biasanya penyebab timbulnya perkelahian antar geng biasanya juga masalah bully membuli. Contoh pernah kejadian juga antar sekolah, kasusnya juga akibat pembulian yang terjadi. Makanya Ananda jangan sampai perilaku bully ini muncul pada diri. Nih, dampak bully bagi Ananda atau bagi orang yang kena korban. Yang pertama apa? Tidak ingin pergi ke sekolah. Tidak ingin pergi ke sekolah, iya. Mungkin ada teman Ananda yang sering kena bully ke sekolah, di sekolah dicemekan, di sekolah dicemooh, dipukuli atau diejek atau diberi gelar. Dia merasa keinginannya itu tidak ingin ke sekolah. Dia malas untuk pergi sekolah. Karena rasa percaya dirinya itu hilang karena seringnya dibully oleh teman sekelas atau teman-teman yang lainnya. Yang kedua apa? Frustasi. Ya, dia akan merasa dirinya bersalah. Kenapa saya sering dibully? Apa salah saya? Kenapa teman-teman tidak mau berteman dengan saya? Itu bisa menyebabkan itu, dan otomatis prestasi
menjadi kurang, berefek kepada prestasi yang rendah. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari korban bullying. Apa saja dampak negatifnya? Yang pertama apa? Terganggunya fisiknya. Terganggu fisik. Itu kalau sekiranya itu bully fisik. Contohnya kalian bergelut mengganggu teman, cedera temannya, temannya terjatuh, atau kalian ngapain teman? Bully fisiknya, menendang teman, apalagi mencubit teman. Nih, kadang-kadang awalnya kalian bergelut tapi nanti berbekas. Ya, yang kedua, tertekan psikis dan kejiwaannya, ini yang sulit mengobatinya. Timbul rasa ketakutan sehingga teman dalam dalam kelas mungkin merasa minder dari teman yang lainnya. Yang kedua, merasa cemas. Karena apa merasa cemas? Karena apa? Dia takut dibully. Yang ketiga, contohnya apa? Merasa tidak nyaman. Dia tidak merasa nyaman dalam kelas, sehingga otomatis belajarnya gimana? Tidak fokus betul. Dia merasa resah, tertekan, dan tekanan psikis terjadi. Kejiwaannya merasa tidak tenang, sehingga dia seperti video yang kalian lihat tadi, sekolah itu sebagai ketakutan yang terjadi padanya untuk pergi ke sekolah. Keempat, terganggunya prestasi belajar. Ini dari efek dari gangguan fisiknya, dari bully verbalnya, dari bully fisiknya, dan dari bully psikologinya. Otomatis belajarnya Nih, bagaimana cara mencegah dan melawan bully itu? Yang pertama apa? Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ya, hindari memakai. Kenapa? Barang-barang mahal termasuk cara untuk menghindari bully, karena kadang-kala kalian yang suka pamer menjadi bahan cemooh atau bulian dari temannya. Bergayalah biasa-biasa saja. Yang kedua apa? Jangan sendirian. Ya, jangan sendirian, terutama di tempat sepi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama perempuan, agar salah satunya yang sangat berbahaya, agar tidak terjadinya pembulian, pelecehan seksual. Yang ketiga, Hindari iya, hindari perilaku bully. Sekiranya ada teman Ananda yang sering bully, sering iseng, ya hindari saja agar Ananda tidak menjadi korban pembulian. Oke? Dan yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan pembulian. Jauhi temannya. Sekiranya Ananda tahu teman tersebut suka sering membuli. Dan yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bully. Nih, mungkin Ananda tahu teman-temannya yang suka bully. Ya. Kalau Ananda ada kenal, hindari saja. Tidak perlu dekat-dekat sama temannya. Hindari sehingga Ananda terhindar dari korban bully. Dan yang terakhir, jangan ikutan untuk melakukan tindakan bully dalam bentuk apapun. Karena biasanya kalau Ananda jadi suka membuli, suatu saat Ananda juga akan menjadi korban bully. Maka hindari sebagai orang yang membuli agar Ananda tidak menjadi korban pembulian. Ya, sampai di sana sudah mengerti apa itu bully? Sudah. Ada pertanyaan dari bully ini? Tidak. Ya. Nih,
Dari pengertian penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, sikap yang bisa kita ambil atau Ananda ambil agar terhindar dari pelaku bullying, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa Ananda tidak mau mengganggu dan tidak ingin diganggu. Jangan mengganggu seseorang. Biasanya kalau kita sering mengganggu orang lain, tentu kita juga akan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang pada saat ada yang mengganggu. Biarkan saja. Kalau satu kali, biarkan saja selagi Ananda tidak merasa tersakiti, Ananda biarkan saja. Tapi kalau rasanya Ananda tersakiti, jangan Ananda lawan, laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kalau di sekolah, kepada siapa Ananda melapor? Nah, kepada guru bimbingan dan konseling, atau kepada guru atau ke wali kelas Ananda. Tidak perlu Ananda lawan. Dan yang ketiga, jika melihat ada teman yang menjadi korban, tolonglah korban dan laporkan. Kalau Ananda sekiranya tidak takut untuk membantu teman Ananda menjadi korban, Ananda laporkan saja. Ananda laporkan, Bu, nanti kalau dilaporkan saya kenal. Kan ada pertanyaan demikian. Bisa Ananda laporkan secara diam-diam. Iya. Tidak hari itu, tidak di depan temannya. Dan yang keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun untuk mencari pertolongan. Silakan Ananda minta bantuan pada teman-teman Ananda di sekitar Ananda. Dan yang terakhir, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua atau guru dan pihak yang berwajib. Ini yang dijelaskan tadi, Ananda dilindungi dari pembulian ini. Apalagi sekarang pembulian juga sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi Ananda punya hak untuk melaporkan sekiranya masalah atau kasus pembulian masih tahap bisa diselesaikan dengan baik, Kalau tidak, Ananda laporkanlah kepada orang tua atau kepada guru. Tapi sekiranya pembulian tersebut sudah terjerumus pada tindakan kriminal, silakan Ananda laporkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi sekarang Ananda, sekolah kita juga sudah ada bekerja sama dengan BP3. Untuk kasus berupa bullying ini Ananda dilindungi. Jadi sekiranya Ananda menjadi korban bully, silakan Ananda laporkan ke pihak-pihak yang ditunjuk. Kalau di sekolah misalnya kepada guru, dan kalau di rumah kepada orang tua. Tapi kalau kasusnya sudah berat, silakan Ananda laporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Ya. Sudah mengerti tentang bully? Ya. Oke, sepertinya dari penjelasan yang Ananda tampilkan, Ananda jelaskan, Ananda sudah mengerti tentang bully. Ya kan? Ya. Ibu sudah dari penjelasan tadi sudah dapat Ibu simpulkan Ananda sudah paham dan sudah mengerti tentang bullying dan dampak bullyingnya. Dan makanya Ibu berharap ke depannya Ananda bisa terhindar dari yang namanya bully, dan Ananda bisa memahami kalau tindakan bully itu adalah tindakan yang tidak baik dan sangat merugikan. Kalau Ananda sudah mengerti, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu bully? Coba Oki, coba jelaskan apa sepengetahuan Ananda terhadap pembulian ini?
Anda kerjakan. Nih, silakan Ananda kerjakan pohon harapan. Di sini Ibu minta Ananda jawablah dari dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa harapan Ananda menyangkut permasalahan tindakan bullying di sekolah? Dan yang kedua, sejauh mana pemahaman Anda tentang bullying di sekolah? Ananda buat, lalu Ananda tempelkanlah di pohon harapan ini. Oke, Ananda ada pertanyaan tentang pohon harapan ini? Nah, silakan Ananda bagikan ke teman-temannya kertas yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, bagikan saja satu persatu. Ini dong. Mana nih dong? Joana. Ya, bagi yang sudah selesai, silakan Ananda tempelkan di pohon harapan kita ini. Ya, silakan. Apa ya? Ya, tempelkan saja langsung ya Pak, nggak apa-apa. Berdasarkan cabangnya ya. Cie, woi. Udah kok. Iya, satu aja. Ya. Ada lagi? Masih banyak ya. Cari cabang yang masih kosong. Ya. Udah
Sampai jumpa, hati-hati di jalan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, Nanda? Ya, terima kasih.